Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Isna. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Isna. Jadi untuk hari ini sebelum kita melakukan observasi pembelajaran, kita lakukan dulu pra observasi. Tujuan dari pra observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh persiapan yang akan kita lakukan dan juga tujuan atau persiapan di dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baiknya, jadi untuk observasi ini saya ingin tahu untuk Isna nanti akan mengajar kelas berapa? Kelas 11-2. Kelas 11-2. Jam ke? Jam ke-5-6. Baik. Jadi untuk pembelajaran nanti Isna tentu mempunyai tujuan dalam penyampaian materi. Kira-kira tujuan dari pembelajaran apa? Nantinya materi yang akan diambil itu hidrolisis, dan itu baru awal. Pak, ini akan mempelajari tentang garam. Yang pertama adalah terjadinya peristiwa hidrolisis, kemudian sifat garam, peserta didik dapat mengetahui sifat garam dari hidrolisis, kemudian contoh peristiwa hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat membedakan jenis hidrolisis. Jadi nanti yang materinya itu tentang hidrolisis, gitu. Baik, terus untuk kegiatan nanti area pengembangan yang hendak dicapai apa? Yang pertama ada pembelajaran tentunya kontekstual ya Pak, karena berkaitan dengan contoh-contoh peristiwa dari hidrolisis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kesiapan belajar dari peserta didiknya. Kemudian ada manajemen diri, dan juga ada interaksi dengan peserta didik dalam diskusi kelompok di dalamnya. Untuk pembelajaran kontekstual nanti yang dilakukan Isna apa? Yang pertama tentunya memberikan gambar tentang hubungannya dengan hidrolisis. Misalkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya munculkan gambar, ada beberapa misal sabun ataupun hal yang lainnya, benda yang lainnya, kemudian itu sebagai pertanyaan tematik juga untuk siswa. Terus yang berikutnya tadi ada manajemen diri, juga kesiapan belajar. Ini kan menunjukkan satu pembelajaran sosial emosional gitu ya. Yeah. Terus nanti disiplin positif yang akan dilakukan kira-kira? Disiplin positif yang akan dilakukan misalkan kebiasaan masuk, misalkan siswa mengucapkan selamat pagi atau selamat siang kepada saya, kemudian kita menyapa siswanya, terus presensi siswanya, menanyakan kabar siswanya juga, melakukan pembukaan ataupun apresiasi juga. Terus yang kira-kira nanti kondisi kelas seandainya lagi istilahnya kurang rapi atau kotor, nanti apa yang dilakukan? Oh iya, mengingatkan dulu. Saya melihat sekitarnya, misalkan masih ada sampah, saya mengingatkan siswa untuk mengambilnya terlebih dahulu agar proses pembelajaran lebih nyaman, bersih dan juga nyaman. Jadi nanti selain kontekstual ini, kesiapan belajar juga disiplin positif itu dilaksanakan di dalam pembelajaran. Terus kira-kira untuk melakukan ini di dalam pengembangan ini, strategi apa yang akan dipersiapkan? Yang pertama tentunya menyiapkan modul ajar untuk saya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan media, yaitu media yang digunakan adalah PowerPoint, slide PowerPoint. Kemudian yang ketiga menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang keempat adalah membentuk pertanyaan tematik atau membuat pertanyaan tematik untuk peserta didik. Jadi yang akan dilakukan Ya. Terus di dalam modul ajar itu tentunya yang sudah siapkan itu kan sudah mencantumkan ada mungkin contoh-contoh nanti kegiatan kontekstual
kontekstual, juga LKPD yang nanti diharapkan bisa memotivasi atau memancing anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus nanti bentuk LKPD-nya itu nanti akan dikerjakan perorangan atau berkelompok. LKPD-nya dikerjakan per kelompok, tetapi dalam satu meja, masih dalam. Terus nanti diferensiasinya kira-kira mau diambil Diferensiasi konten. Jadi mungkin saya tegaskan kembali. Jadi tadi tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan itu adalah menganalisis kegiatan, termasuk sifat-sifatnya, hipotesisnya, dan sebagainya. Terus tadi juga disampaikan area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran adalah pembelajaran kontekstual, kesiapan belajar anak, terus manajemen diri. Ya, nanti juga di sini juga akan dikembangkan diferensiasi konten. Terus strategi yang akan dilakukan atau yang disiapkan tulisnya adalah persiapan perangkat ajar dari modul ajar, LKPD, media pembelajaran. Ya, jadi saya kira cukup ini. Nanti mungkin di dalam pembelajaran istilahnya perlu diciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Baik Bu, jadi untuk kegiatan observasi saya kira itu ya, ketika nanti di dalam pembelajaran nanti kita akan mengamati secara bersama semua yang akan dikembangkan itu nanti menjadi fokus dari pengamatan saya ketika observasi di kelas. Mungkin itu nanti kita bisa saling melengkapi ketika dengan mengajar di kelas. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf karena ini mengganggu waktu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ya. Siapa yang tidak berangkat? Eka. Kenapa Eka? Alfa. Oke, selain nggak ada ya? Eben sama Sanin izin tadi dispen. Oke, minggu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Ulangan, loh. Ada yang belum ulang? Nah, yang namanya ini apa namanya? Hidrolisis garam. Oke, di buku kalian halaman berapa? Yuk dibuka bukunya 260. Oke. Di halaman 260 ada kata-kata garamnya. Siapa yang mau baca, Cung? Ya, Tiara, yuk. Yang atas nih, air murni. Air murni bersifat netral karena konsentrasi ion fokus sama dengan konsentrasi ion kovalent. Bagaimana jika dalam air mengandung zat, apakah air tersebut tetap netral? Apakah konsentrasi ion fokus dari ion kovalent akan mengalami perubahan? Apabila ke dalam air berlarutan asam, maka asam tersebut terionisasi menghasilkan ion halus sehingga mengganggu keseimbangan air. Akibatnya konsentrasi ion halus lebih besar daripada konsentrasi ion kovalent dan larutannya bersifat asam. Demikian pula apabila ke dalam air berlarutkan basa yang terionisasi menghasilkan ion kovalent, maka mengakibatkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH- dan
larutannya bersifat basah. Bagaimanakah jika dilarutkan larutannya ke dalam air merupakan garam yang tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-? Untuk itu, Anda diminta untuk melakukan percobaan berikut untuk mengetahui bagaimana pengaruh garam terhadap kesetimbangan ion H+ dan ion OH-. Oke, kalau minggu kemarin kita belajar tentang asam dan juga basa. Kalau Arrhenius mengatakan jika Asam. dong, ya Faiza, asam itu yang menghasilkan H+. Kalau diionkan gimana? Pelarutnya siapa? Air. Oke. Kalau yang basa, dong, Satin. Iya, menghasilkan OH- jika dilarutkan dengan air. Oke. Dengan H+ dan juga OH-, maka apa senyawanya atau apa itu larutannya? Nah, itu akan dibahas di bab selanjutnya yang judulnya adalah hidrolisis garam. Oke. Kalau dari judulnya tok, ya, judulnya tok hidrolisis. Jeruk, ya enggak? Jeruk itu termasuk asam basa atau garam? Asam kemarin. Terus bawah apa lagi yang di bawah ya? Cuka. Cuka. Kalau cuka asam. Oke. Terus sabun yang digunakan untuk mandi itu apa ya sabun? Basa. Sekarang tak tanya kalau ini ada apa? Ada soda, orang kupu-kupu nih. Soda, bukan kupu-kupunya ya. Soda kue. Ini apa ini? Bukan petronya. Terus yang ini apa? Oke. Nah, sudah pernah lihat ini belum? Sudah pernah lihat ini? Sudah. Ini? Ini fungsinya untuk apa tuh? Ini? Cung. Sen? Mengembangkan kue. Iya, untuk bahan atau suatu apa ya? Berarti ya senyawa untuk mengembangkan adonan kue biar dia itu tidak bantet. Do you know bantet? Yes. Oke, ya. Terus berikutnya soda kue dalamnya apa sih? Kok bisa kuenya itu kok mengembang? Iya, dalamnya soda kue. Kimia metode kimia sih ya. Apa lo dalamnya soda kue itu apa? Satu. Pertanyaan yang kedua, ini ada apa? Pupuk zat. Itu fungsinya buat apa pupuk? Untuk song. Kemudian sifat garam hidrolisis. Nanti ada beberapa sifatnya apa saja. Kemudian contoh dari peristiwa dari hidrolisis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada harus bisa. Apa ini? Reaksi hidrolisis. Harus bisa menuliskan reaksi hidrolisis. Oke. Wisna pengen nyuruh kalian kok nyuruh ya. Ini kalian bekerja dulu dengan teman sebangku saja. Ya, tidak usah pindah-pindah ya. Semuanya punya teman? Oh, saya kan tidak punya teman. Saya kan mau gabung sama siapa? Satin atau Gabra? Sama Gabra. Ya, oke, sama Gabra ya. Wah, bertiga. Alia. Iya, dikasih nama ya, jangan lupa. Diberi nama kalian berdua. Terus dicari kuning salah di mana tidak, gitu ya. Terus berikutnya, setelah halaman 1 kemudian buka di halaman kedua. Di halaman kedua, kalian lihat dulu di halaman yang nomor 1, halaman pertama bawah sini. Bagaimana caranya? Maka kalian harus menganalisis dulu nomor 1, maka nomor 2.
Aku ya. Sudah. Ayo, mari singkat. Ah. Ya. Bukan asam. Apa yang Asam. Tadi dia masuk dia asam asam. Oh, dia naiknya. Mungkin. Yang lain persilakan. Dicocokkan ya sama
H+. Dan yang Cl- dihidrolisis ditambah air tidak ada reaksi dikarenakan NH4+ merupakan komponen penyusun basa dan berasal dari basa lemah sehingga dapat terhidrolisis. Ini bisa diuraikan. Terus anion Cl- merupakan komponen penyusun asam dan berasal dari asam kuat sehingga tidak dapat terhidrolisis atau ini tidak ada reaksi. Maka yang bisa boleh maju ke depan, silakan. Ada yang boleh silakan dilihat punya handphone. Ada yang ingin, ada yang salah nggak? Ada yang keliru nggak? Ada. Oke, Tiara, yuk dibetulkan. Setahu saya itu KOH plus HNO3. Apa? KOH plus HNO3. Soalnya NO3 itu tidak ada namanya. Coba dilihat reaksi yang tadi. Ketika ada garam diionkan. Apakah ini ion? Bukan. Oke. Bisa jawab ya. Betulkan. Ya, yuk salin. Maju, betulin kalian. Tidak bergerak. O3B. Ionnya direaksikan dengan H2O dihidrolisis. Maka jadinya tidak dapat bereaksi. Kenapa? Oke, betul. Berasal K, pembawa sifat basa yang berasal dari basa luar. Bisa ya? Ada pertanyaan di nomor ini? Tidak? Oke. Satu lagi. Yuk. Yuk.
ketiga terhidrolisis parsial atau total. Cung, yuk. Ayo, cung. Siapa aja boleh di sini. Yuk, Evan. Parsial atau sebagian. Kenapa? Jadi yang tidak terhidrolisis yang mana? CL-nya tidak dapat terhidrolisis. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti jenis hidrolisis ada berapa? 3. Apa saja? Tidak terhidrolisis, hidrolisis parsial, hidrolisis total. Kemudian sudah ya, tidak ada pertanyaan sampai sini? Ada? Gabra? KA dengan KB. Apa itu KA dan apa itu KB? Yuk, jawab punya Bima. Siapa saja boleh. KA dengan KB itu muncul ketika kemarin pembelajaran asam basa. Itu nanti digunakan untuk perhitungan pH hidrolisis, tapi pertemuan berikutnya kita sampai di reaksi hidrolisisnya dulu. KA dengan KB, ada yang mau jawab? Punya Bima, silakan. Ayo. Enggak lah, main salah bisa. Cibit, kurang. Yo, apa? Apa Gabra? Enggak apa-apa, sedikit lagi. Apa? Konsentrasi asam dengan konsentrasi basa? Yo, siapa KA dan KB aja? Ada di buku. Apa? Betul, tetapan ionisasi asam. Kalau KB, kalau KA asam, berarti kalau KB adalah tetapan ionisasi. Yang punya itu siapa yang punya itu? Asam, lemah sama basa. Karena itu ionis tidak terionisasi secara sempurna. Makanya punya KA dan juga punya KB. Begitu, Bim? Oke? Ya, terima kasih. Sudah? Istirahat ya kalian ya? Ya. Jam 11. Oh, Wisna kepotong 5 menit. Tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Apabila Wisna, kok nggak ada PR ya? Kok ada? Nggak usah. Ya, oke. Nggak ada PR ya, wes, nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau refleksi pembelajaran hari ini? Silakan. Satu orang. Oke. Refleksi hari ini kita gimana pembelajarannya? Jom, yuk, Gabra. Ayo, Gabra. Menyenangkan. Bagus. Ya, oke. Yang lain. Udah, gitu menyenangkan. Asik. Kenapa asik? Ini Bu, suruh nyusun. Itu apa? Ini jadi apa? Oh, suruh nyusun. Berarti apa namanya, kreativitas kamu akhirnya tumbuh dengan sendirinya gitu ya? Oke, yang lain. Yang lain. Hah? Apa? Apa, Gan? Kamu gimana?
menyenangkan, membosankan, membingungkan, sedih, kecewa, bahagia? Biasa aja. Biasa aja. Oke, jadi biasa aja. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya kita belajarnya lebih menyenangkan lagi. Ya, oke. Dah, tidak ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, bisa tutup bisa? Bisa. Kesimpulannya? Oh bisa ya. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang hidrolisis. Hidro itu air. Itu kemudian ada garam itu senyawa ionik yang berasal dari asam, kation dan juga anion itu ya. Kemudian ada tadi hidrolisis ada 3 jenis, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang perhitungan pH hidrolisis. Ya, jangan lupa belajar bab berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Apabila Bu Isna ada kesalahan, mohon maaf. Bu Isna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini selaku PP yang saya hormati dan juga rekan guru Bu Isna yang saya hormati pula. Jadi sesuai dengan jadwal kesepakatan bahwa pada hari ini kita akan melakukan dialog atau istilahnya pasca observasi ya, nanti untuk memperdalam apa yang sudah dilakukan Bu Isna. Baik untuk Bu Isna, jadi kemarin sudah menyampaikan materi hidrolisis garam, hidrolisis garam. Dan pengembangan yang kemarin Bu Isna akan menjadi target atau pengembangan yang akan sasaran yang akan dikembangkan, yaitu pembelajaran kontekstual ya, kontekstual dan juga untuk meningkatkan kesiapan belajar siswa nggih, karena kemarin untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dan juga meningkatkan keterampilan KSE itu kemarin yang akan dikembangkan. Nah, setelah Bu Isna melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu Isna dalam melakukan pembelajaran? Dalam melakukan pembelajaran, yang pertama saya alhamdulillah lega ya Pak, sudah melakukan cukup sesuai dengan yang sudah saya buat di MPP dan juga di modul ajar, kemudian di tujuan pembelajaran itu, tetapi mungkin masih ada kekurangan yang saya rasakan sendiri setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kemarin dari hasil pengamatan saya sementara bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik, diskusi juga berjalan, presentasi juga berjalan. Nah, kira-kira menurut Bu Isna apakah sasaran pengembangan yang akan dicapai itu kemarin itu Bu Isna sudah merasa terpenuhi atau tercapai gimana? Sudah cukup terpenuhi nih Pak, dari kesiapan belajar siswa, mulai menyiapkan bukunya juga, dari berdoa dan juga yang lain-lain itu sudah dilakukan. Kemudian dari pembelajaran saya yang menginginkan kontekstual juga saya memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari secara nyata menggunakan gambar. Jadi menurut saya sudah cukup. Tetapi mungkin masih ada kekurangan sedikit di bagian ice breaking atau untuk mau mecah suasana gitu. Itu masih saya tidak melakukan ice breaking tersebut. Kemarin karena kondisi waktu karena kondisi waktunya tidak cukup, jadi langsung melakukan refleksi pada saat itu. Jadi kemarin memang sudah muncul, kontekstualnya sudah muncul, yaitu dengan memperlihatkan gambar ya, berupa gambar garam-garam yang ada di sekitar siswa, di antaranya adalah soda kue gitu kemarin. Juga ada garam dapur sama pupuk ZA. Gitu. Terus kemarin juga diskusi itu kemarin juga sudah dilaksanakan dalam upaya KSE, kemandirian manajemen diri dari siswa itu kemarin sudah saya lihat juga sudah
cukup baik bekerja. Hanya mungkin yang perlu juga Bu, ini kemarin memang kondisi kelas sepertinya memang anaknya terlalu banyak atau gimana sih seperti full gitu ya. Mungkin ini karakter juga pada anak, nanti dicoba anak itu untuk ya paling tidak itu biar tempat itu nyaman gitu ya. Walaupun kemarin sudah bagus, tapi ya karena memang kemarin banyak karya siswa karya siswa yang dipajang di sana itu banyak baik, itu mungkin penataannya yang perlu diperbaiki gitu. Terus yang selanjutnya kemarin juga sudah disampaikan presentasi jadi presentasi siswa itu kan di dalam KSP itu sebagai perwujudan dari tanggung jawab. Ketika anak melakukan kerja kelompok itu kan harus bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh gitu. Terus di dalam upaya tadi ice breaking ternyata belum, idanya mungkin karena waktu mungkin kira-kira yang mau dilakukan pada kesempatan lain ada Bu untuk ice breakingnya itu? Iya, ada kemungkinan, dan itu saya coba di kelas lain Pak, karena di situ sudah tidak bisa waktunya. Pada saat itu saya melakukan ice breaking di tempat lain, itu menggunakan metode mengingat. Jadi ada beberapa garam asam basa di situ, ada 12. Kemudian saya memberi waktu 1 menit untuk mengingat tersebut. Nah, nanti yang menang, yang semuanya masih ingat 12-12-nya ditulis kembali dalam tabel yang saya siapkan, kemudian dibagi, itu boleh istirahat dulu seperti itu. Gitu. Nah, terus selanjutnya kalau yang diferensiasi kemarin diferensiasi itu dimunculkan di apa menurut Bu Isna? Menurut saya di kontennya, karena saya membuat LKPD-nya itu berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang di materinya sama, pada saat menemukan rumusan atau pengertian dari hidrolisisnya sama, tetapi pada saat mencobanya itu berbeda-beda. Untuk yang taraf anaknya butuh bimbingan itu mungkin hanya 3 soal. Yang LKPD pertama itu tipenya hanya 3 soal, kemudian yang berikutnya yang anak cukup itu pada 5 soal, kemudian untuk yang mahir, untuk yang bagian mahir itu ada 6-9 soal yang untuk diselesaikan. Ini diferensiasi untuk yang konten Jadi memang pembelajaran diferensiasi kan untuk pemenuhan kebutuhan belajar kebutuhan belajar murid atau siswa. Nah, kemarin juga sudah dilaksanakan ketika diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD yang terus kemarin ketika di diskusi kelompok mungkin ada siswa yang kadang-kadang ya agak-agak sedikit kurang dalam bekerja sama, itu langkah Bu Isna gimana? Yang pertama saya meminta temannya untuk membantunya. Seperti kan ada kelompok yang kemarin ada mahir, cukup mahir. Nah, yang kelompok dari temannya itu dalam satu kelompok, pertama saya membantunya terlebih dahulu. Tetapi pasti di dalam kelompok tersebut ada yang masih paham, ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, temannya itu yang sudah paham, saya diminta untuk bekerja sama untuk menerangkan kembali. Jadi yang pertama dari saya, jika masih belum paham juga diterangkan oleh temannya yang satu kelompok. Jadi memang di dalam diskusi kelompok kan kita kadang-kadang menemui ada siswa yang kurang peduli karena merasa ada yang temannya sudah mengerjakan gitu. Ya, itu memang kita harus menanganinya secara bijak gitu tidak. Bagaimana anak itu bisa kembali pada tugas seharusnya gitu. Terus kemarin juga di diskusi itu siswa sudah menyampaikan pendapatnya melalui presentasi. Terus kira-kira penilaian Bu Isna itu untuk kegiatan tersebut apa saja? Penilaian yang pertama sikap Pak, karena itu kan berkelompok juga, ada penilaian sikap dan juga ada penilaian kelompok antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga dari LKPD setiap kelompok masing-masing juga saya nilai. Jadi untuk penilaian itu juga ada penilaian dari hasil kerja hasil kerja, psikomotorik dan juga sikap gitu. Terus
Terus kemarin juga ketika di dalam diskusi itu ada siswa yang juga menyampaikan, dan ketika menyampaikan di depan itu kemarin kan juga menjelaskan ya. Terus itu kemarin ada agak sedikit terganggu dengan LCD yang masih hidup. Sehingga anak itu ketika nulis itu silau kena. Mungkin gimana tindakan Bu Isna itu kemarin? Seharusnya mungkin saya ini dulu ya Pak, ketika mau maju ke depan saya mematikan dulu LCD-nya, baru anak-anak silakan tadi yang nomor 1 di kelompok ini, nomor 2 kelompok ini, seperti itu. Iya Pak, kemarin silau. Ya itu memang agak sih, karena memang di dalam penataan itu kan seharusnya kan terpisah gitu. Antara gitu, hanya sekolah kita kan memang masih jadi satu sehingga harus digantian. Ya. Terus berikutnya saya juga ini pengen tahu kan di dalam modul ajarnya sudah dicantumkan ada contextual learning, berdiferensiasi, dan juga KSE. Oh ya, disiplin positif kelas itu kemarin juga sudah disampaikan juga, selain berdoa tadi kan membiasakan anak untuk ya istilahnya berdoa sebagai satu kegiatan yang positif itu ya. Berdoa juga sudah dilakukan, tapi mungkin juga bisa diingatkan pada bagaimana menjaga kebersihan dan seterusnya gitu. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa kebersihan tempat itu juga sangat berpengaruh ya, karena kepedulian anak sekarang itu kan cenderung kurang kepedulian terhadap lingkungan. Itu. Terus mungkin dari pembelajaran yang sudah dilakukan, rencana kedepannya kira-kira apa yang mau diterapkan lagi? Dari hasil pembelajaran, menurut saya diferensiasi konten itu bisa diterapkan kembali untuk materi-materi tertentu. Itu juga bisa. Kemudian yang belum saya lakukan mungkin nih Pak, seperti ice breaking itu mungkin dalam pembelajaran ke depan saya akan menerapkan ice breaking di kelas-kelas yang lain atau kelas tersebut dalam materi yang lain juga. Gitu. Ya, jadi memang itu juga di dalam penerapan ice breaking itu memang kadang-kadang ya perlu. Karena anak kadang-kadang butuh freshnya. Terus ini tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran diferensiasinya adalah pembelajaran konten. Mungkinkah nanti menerapkan pembelajaran diferensiasi lainnya Bu? Mungkin seperti di materi Kolowit pada saat kelas 11 nanti ada materi Kolowit, bisa untuk diferensiasi produk Pak, mungkin karena ada untuk membuat produknya masing-masing, seperti itu. Kalau kemarin memang belum sempat ya untuk diferensiasi, prosesnya belum Prosesnya belum karena memang ini sesuai dengan kebutuhan belajar gitu. Mungkin kan kemarin baru hidrolisis mungkin nanti di dalam materi selanjutnya penyampaian yang berikutnya bisa juga digunakan diferensiasi proses gitu. Meskipun tidak semua materi bisa dilakukan diferensiasi ketiga-tiganya atau gitu, memang itu. Mungkin itu yang catatan-catatan yang saya buat. Jadi pembelajaran saya sampaikan, pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan modul ajar dan telah menerapkan contextual learning ya. Berdiferensiasi tadi berdiferensiasi konten dan juga KSE melalui diskusi kelompok dan sebagainya. Disiplin positif itu juga diterapkan kemarin di dalam doa ya. Di dalam doa dan pengucapan itu Pak, selamat pagi, selamat pagi dan juga terima kasih Bu gitu ya. Siswa telah aktif kemarin mengikuti pembelajaran, bekerja sama dalam diskusi kelompok dan bertanggung jawab mempresentasikan hasil kerjanya kemarin sudah. Jadi terus kira-kira rencana tindak lanjut tadi sudah disampaikan juga, ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi lainnya juga menerapkan KSE, terus penerapan disiplin positif itu juga sudah, speaking, terus melalui pengembangan diri melakukan kegiatan pelatihan pembelajaran itu perlu juga gitu. Dan sekarang sumber belajar kan banyak sekali dari PMM dan sebagainya. Itu.
Nah, ini juga sebagai wujud dari diskusi kita untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa kan gitu. Memang ini perlu, sangat perlu kita kembangkan pembelajaran yang ke arah sana gitu. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya ya. Atas waktunya telah meluangkan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.